Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Ivon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai farmakologi dasar yang diperuntukkan bagi perawat. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya adalah mengenai konsep dasar farmakologi, kemudian juga mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai bentuk sediaan obat atau dosage form. Nah, teman-teman sekalian sudah mengerjakan tugas yang saya berikan, di mana di sana teman-teman sudah berusaha untuk mencari macam-macam bentuk sediaan obat, kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan contoh obat yang ada di pasaran. Masing-masing jenis sediaan obat memiliki kekurangan dan kelebihannya. Oleh karenanya, tidak ada satupun bentuk sediaan obat yang paling bagus atau yang paling baik di antara seluruh bentuk sediaan. Jadi, kita harus mampu untuk memilih bentuk sediaan yang sesuai untuk pasien, sesuai dengan kondisi penyakit, dan sesuai dengan harga atau segi ekonomi dari pasien tersebut. Jadi, kita akan mempelajari untuk masing-masing jenis sediaan obat, apa ciri khas atau karakteristiknya. Bagaimana formulasi dari sediaan tersebut, walaupun tidak secara mendalam seperti pada farmasi, kita perlu tahu apa yang menjadi perbedaan basic formulation untuk masing-masing dosage form atau bentuk sediaan tersebut. Sebelum saya masuk mengenai macam-macam bentuk sediaan, saya ingin bercerita mengenai pengembangan obat. Jadi ini bagus sebagai pengetahuan bagi teman-teman sebagai nurse, bahwasannya untuk penemuan obat itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Jadi ada 4 macam pendekatan yang dapat kita gunakan untuk menemukan atau mengembangkan suatu obat baru. Jadi yang pertama adalah melakukan identifikasi atau elusidasi struktur dari obat baru. Yang kedua adalah melakukan desain secara rasional berdasarkan bentuk molekul yang kita inginkan dan juga bagaimana mekanismenya secara biologis dan struktur. Ini yang kita sempat bahas pada pertemuan yang kedua, yaitu rational drug design. Yang ketiga, ini adalah screening untuk aktivitas biologi dari macam-macam tumbuhan. Jadi sebagian besar obat-obatan yang kita tahu pada saat ini, meskipun hasil sintesis umumnya dia adalah suatu turunan senyawa yang didapatkan dari bahan alam. Yang terakhir adalah modifikasi molekul. Jadi ini maksudnya adalah suatu molekul yang sudah diketahui secara strukturnya, kemudian kita ubah beberapa fungsi gugusnya sehingga dapat menghasilkan efektivitas yang lebih baik. Kalau kita lihat, ada perbedaan mengenai pendekatan cara yang digunakan baik di setting akademis maupun di industri. Kalau jenis 1 dan 2 ini biasanya kita lakukan di setting akademis, maksudnya adalah di universitas atau di lembaga riset. Yang ketiga dan keempat ini biasanya dilakukan di industri. Karena untuk melakukan yang ketiga dan keempat ini membutuhkan lebih banyak biaya. Jadi untuk resources yang diperlukan untuk melakukan suatu screening obat itu tidak sedikit. Umumnya dari lembaga riset yang kecil itu dia melakukan penelitian pendahuluan sampai menemukan struktur yang pas, melakukan uji in vitro dan in vivo, uji preklinik, kemudian baru dilanjutkan oleh industri farmasi. Agar lebih baik, teman-teman, di sini kita akan melihat bagaimana pengembangan obat itu dilakukan ya, teman-teman. Jadi dalam memperoleh satu obat yang keluar di pasaran, itu prosesnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Kita lihat di sini adalah proses pre-discovery sebelum obat itu ditemukan. Ya. Yang pertama adalah melakukan penyaringan molekul obat dari 10.000 senyawa, ya 5.000 sampai 10.000, itu kita saring menjadi 250 senyawa obat potensial yang akan dilakukan uji preklinis. Uji preklinis ini adalah uji yang dilakukan pada hewan coba ya teman-teman, untuk melihat bagaimana efek obat tersebut pada hewan coba.
Termasuk di sini ada uji toksisitas akut, uji toksisitas kronik, dan subkronik ada di sini. Ini prosesnya 3-6 tahun. Setelah itu kita melakukan aplikasi untuk uji klinis. Diajukan kemana aplikasi tersebut? Nah, kalau teman-teman lihat di kanan sini ada yang namanya FDA atau Food and Drugs Administration. Jadi ini adalah suatu badan yang berwenang di Amerika Serikat untuk menyetujui senyawa obat baru, ya, baik obat maupun makanan. Kalau di Indonesia ini namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM saat ini ya namanya. Jadi FDA ini sama dengan Badan POM. Ini aplikasi disetujui oleh Badan POM. Kemudian kita melakukan uji klinis untuk 5 macam obat. Nah, uji klinis sendiri ini dibagi menjadi 3 fase. Ada fase 1, 2, dan 3. Fase 1, jumlah volunteer atau pasiennya itu 20 sampai 80 orang. Fase 2, 100 sampai 300. Fase 3, 1000 sampai 3000. Lamanya untuk uji ini adalah 6 sampai 7 tahun. Nah, di sini kita melihat ya ada perbedaan jumlah. Selain perbedaan jumlah, jenis pasien yang digunakan juga berbeda. Contoh ya, kita mau apply suatu obat baru yang memiliki efek antihipertensi. Maka pada fase 1 ini, jumlah 20-80 ini adalah orang yang sehat. Jadi pasien yang tanpa hipertensi, atau katakan kita bukan pasien ya. Jadi probandusnya atau volunteernya itu bukan orang yang dengan hipertensi. Jadi di sini kita maunya mempelajari profil farmakokinetik dari obat tersebut pada orang sehat. Setelah diperoleh data dari fase 1, dilanjutkan fase 2 dan 3, ini menggunakan pasien. Jadi benar-benar tadi kalau obatnya anti hipertensi, maka dicari pasien dengan hipertensi. Pasiennya ini harus di random. Kemarin kita sudah belajar ada efek placebo. Jadi di sini kita bandingkan efek obatnya dengan obat placebo atau katakan dengan sediaan placebo ya, karena di dalamnya nggak ada obatnya. Jadi harus 2 kelompok, yang satu adalah dengan obat baru yang mau kita uji, yang satunya adalah dengan placebo. Jadi ada 2 kelompok yang dibandingkan. Nah, jumlahnya banyak ini, caranya milih bagaimana? Nah, penelitiannya biasanya sifatnya multicenter ya teman-teman. Multicenter itu maksudnya adalah dilakukan di berbagai center penelitian, pusat penelitian. Bisa ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Indonesia, ada di China. Jadi ada perwakilan-perwakilan ya teman-teman dari masing-masing benua. Itu maksudnya adalah untuk melihat apakah obat tersebut memberikan efek yang sama dan tidak menimbulkan efek samping yang memberatkan ya untuk si pasien. Karena kita tahu bahwa waktu kita belajar farmakokinetik kemarin, tiap orang itu memiliki kemampuan untuk metabolisme obat yang berbeda-beda. Jadi, kalau teman-teman nanti belajar lebih dalam, teman mengetahui untuk ras-ras tertentu, misalnya ras Asia, ya seperti kita ini ras Asia, kita lihat di sana bahwasannya kalau ras Asia ada enzim-enzim tertentu dari sitokrom P450 itu yang mengalami metabolisme lebih cepat, atau enzimnya jumlahnya lebih banyak sehingga metabolisme obat yang di metabolisme di enzim tersebut menjadi lebih cepat. Ada juga orang-orang yang mengalami metabolisme yang lebih lambat. Jadi tergantung dari jumlah enzim yang tersedia untuk memetabolisme obat tersebut. Dan ini memang benar-benar ada ya teman-teman. Ini dipelajari oleh bidang keilmuan namanya farmakogenetik. Jadi nanti ke depannya kita sedang menuju sesuatu yang kita sebut sebagai personalized medicine. Tiap orang menerima obat sesuai dengan kondisi genetiknya masing-masing. Dengan dosis yang personalized juga sesuai dengan profil farmakokinetik dari masing-masing orang. Jadi kedepannya kita sedang masuk ke sana ya teman-teman. Jadi idealnya pasien itu di tempat pelayanan dia sudah di-coding genetiknya masing-masing. Jadi ada data tentang genetiknya. Kita bisa melihat ya apakah pasien ini cocok diberikan obat tertentu, apakah pasien tidak cocok, ya apakah pasien
harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisinya sebelum memberikan obat. Itu ada ya teman-teman, cita-citanya ke sana itu ada. Dan dari apotekernya saat ini ya sudah disiapkan untuk menuju ke sana. Ya, suatu hari nanti kita pasti akan mencapai ke sana ya teman-teman. Nah, sebelum itu tercapai, kita tentu saja di sini harus menemukan dosis lazim ya. Di patokannya berapa dosis yang harus diberikan kepada pasien, dosis amannya, dosis efektifnya, itu bisa terlihat melalui uji klinis yang ada di sini. Bisa lihat juga ya obat ini menimbulkan efek samping apa saja. Kadang-kadang efek samping itu terjadinya tidak pada semua pasien yang minum obat tersebut ya teman-teman. Jadi mungkin pada kelompok umur tertentu, mungkin pada ras-ras tertentu itu baru terjadi efek samping. Nah, setelah ini semua selesai uji klinis, ya dilakukan aplikasi lagi pada badan yang berwenang. Di sini adalah FDA kalau di Amerika. Kemudian dilakukan proses review kurang lebih setengah sampai 2 tahun. Setelah itu baru di-approve. Setelah approve baru diproduksi secara massal. Nah, kalau Anda lihat di sini, uji klinis ada 3 fase tadi saya bilang. Nah, ternyata masih ada satu lagi teman-teman di sebelah kanan. Jadi jangan lupa, ada fase 4 yang harus dilakukan, yaitu namanya PMS, Post Marketing Surveillance. Jadi sebenarnya obat-obat yang sudah ada di pasaran saat ini itu masih dalam fase 4. Jadi masih harus dilakukan surveillance. Jadi kalau ada reaksi obat yang tidak dikehendaki, maka apoteker yang ada yang bertugas baik di apotek, di rumah sakit, di klinik, semuanya harus membuat laporan meso. Ya, ada lembar yang dikeluarkan oleh Badan POM namanya formulir meso ya teman-teman ya, formulir monitoring efek samping obat. Itu harus diisi oleh apoteker yang bertugas dan dikirimkan ke pusat meso nasional. Jadi apabila suatu hari ditemukan efek samping dari obat yang tidak kita tahu sebelumnya. Jadi katakan di brosur itu belum tertulis, tapi kita sering menemukan, maka kita bisa melaporkan kepada Badan POM, kemudian Badan POM akan meninjau apakah perlu untuk dicantumkan di dalam brosur obat tersebut. Nah, kalau perlu dicantumkan, maka perlu dilakukan aplikasi perubahan. Ya, dari pabrik obat harus mengajukan perubahan kepada Badan POM. Jadi teman-teman tahu untuk mengubah warna, misalnya kita mengubah warna kapsul karena stoknya kosong di industri, tidak boleh langsung diubah ya teman-teman ya. Mau mengubah dusnya, ya dusnya biru sekarang mau jadi ungu, itu harus melakukan aplikasi terlebih dahulu ke Badan POM. Jadi semuanya harus dilaporkan ke Badan POM. Ya, teman-teman jadi tahu setelah obat itu dilepas di pasaran itu tidak berhenti dalam pengawasan tapi tetap masih diawasi, yaitu fase 4 ini ya teman-teman. Nah, di bawah ini apa? Di bawah ini adalah biayanya. Kalau dilihat untuk masing-masing fase itu mengeluarkan uang ya. Nah, totalnya sampai obat itu keluar di pasaran tidak sedikit ya teman ya. Ini ada 460 juta ya, million, kemudian juta ya teman ya. 460 juta US dollar tahun 2013. It's a lot of money teman-teman ya. Jadi banyak duit yang harus dikeluarkan hanya satu obat ini. Jadi pabrik obat pasti tidak mau rugi ya teman-teman ya, harus balik modal. Bagaimanapun caranya harus balik modal ya, duit 460 juta ini. Nah, obat-obat yang ada di sini yang di approve ini biasanya sudah dilindungi oleh hak paten. Nah, apa bedanya obat paten dengan obat generik? Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Sekedar informasi, di Indonesia sendiri itu belum ada satupun obat yang dihasilkan di Indonesia. Yang dihasilkannya maksudnya benar-benar murni teman-teman, dari proses kiri sampai ke kanan di Indonesia ini masih belum ada untuk obat sintetis ya teman-teman ya. Ini bukan obat herbal, tapi obat yang sintetis itu masih belum ada yang dari kiri bisa ke kanan ya sampai terakhir approve yang benar-benar diproduksi di Indonesia. Jadi sebagian besar untuk bahan baku obat di Indonesia
itu adalah impor. Jadi Indonesia masih belum punya pabrik bahan baku obat sendiri. Jadi pabrik obat banyak, tapi bahan baku obat itu biasanya diimpor dari China maupun dari India, teman-teman ya. Jadi ini merupakan keprihatinan kita. Suatu saat kita harus bisa menciptakan obat sendiri, memproduksi sendiri tanpa harus melakukan impor. Ini sama seperti tadi yang di slide sebelumnya. Ini menggambarkan uji klinis sampai dengan marketingnya ya. Di sini tadi saya katakan untuk uji preklinis itu dimulai yang paling sederhana adalah uji in vitro. In vitro tidak menggunakan makhluk hidup. Ya, kita sampai kita punya senyawanya kurang lebih apa. Kemudian baru uji pada hewan. Uji pada hewannya kurang lebih 2 tahun. Setelah itu tadi timbullah aplikasi IND ya, Investigational New Drug. Kemudian fase 1, fase 2, fase 3. Ya. Double blind ini apa? Nanti belum dijelaskan. Kalau uji klinik itu ada randomized control trial, selain random, jadi fasenya dipilih secara acak, dengan kontrol atau kelompok pembandingnya adalah placebo, dan double blind sifatnya. Double blind itu buta ganda kalau bahasa Indonesianya. Jadi penelitinya tidak boleh tahu pasiennya minum obat yang mana. Ya, jadi misalnya saya meneliti memberikan obat pada pasien A dan pasien B. Sampai dengan akhir penelitian, saya tidak boleh tahu pasien A ini minum obat atau placebo. Pasien B ini minum obat atau placebo. Kenapa? Kalau saya tahu pasien A ini minum placebo, mungkin saya perlakuannya atau sikapnya jauh lebih baik pada pasien A. Ya, kalau pasien B minum placebo, mungkin ya sudahlah, jarang-jarang aja diperiksa atau jarang-jarang diingatkan minum obatnya, seperti itu. Tidak boleh teman-teman ya. Jadi untuk uji klinis itu sifatnya harus randomized, double blind, dan ada kontrol atau placebo. Oke, di sini kita tahu obat itu aman, baru ada new drug application, ada fase 4 tadi yang saya bilang ya. Fase 4 ini adalah post marketing surveillance. Nah, ini dia ya. Setelah 20 tahun baru muncul obat generiknya. Jadi jangan heran kalau saat ini banyak obat yang masih belum ada generiknya. Kalau belum ada generiknya berarti belum lewat masa paten selama 20 tahun. Kenapa harus dilindungi selama 20 tahun? Secara logikanya teman-teman tadi ya. Prosesnya ini loh. Sampai menemukan ya, obat ini waktunya tidak sedikit. Kalau di sini bisa kelihatan nih, waktunya bisa 9 tahun ya. Sampai dengan obat itu keluar dari pasaran. Duitnya tadi tidak karu-karuan jumlahnya ya. Banyak sekali uangnya. Oleh karena selama 20 tahun ini harapannya pabrik obat yang menemukan itu bisa balik modal terlebih dahulu. Baru semua pabrik itu boleh mengeluarkan obat generik. Nah, lebih jelasnya tentang obat generik nanti di pertemuan yang terakhir ya teman-teman ya. Saat ini kita mengenal ya beberapa istilah. Kalau kemarin kita bicara masalah efek samping obat. Nah, di sini saya mau memperkenalkan mengenai adverse drug reaction atau bahasa Indonesianya adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki. Kalau efek samping itu teman-teman, itu efek obat yang sudah dapat diprediksi. Jadi sudah tahu ya dari awal. Misalnya kalau kita minum ciprofloxacin antibiotik, itu efek sampingnya ke arah gastrointestinal, pasti akan timbul mual. Jadi nggak kaget kalau pasien tiba-tiba mual. Tapi kalau misalnya minum ciprofloxacin, tiba-tiba pasiennya sesak napas, ya, gagal nafas, ya, terjadi anafilaktik shock. Nah, ini yang menjadi reaksi obat yang tidak dikehendaki atau adverse drug reaction. Jadi reaksinya ini sifatnya harmful atau berbahaya, tidak kita kehendaki, tidak kita prediksi juga, tidak kita harapkan terjadi pada pasien. Dan mengerikannya adalah adverse drug reaction ini menjadi nomor 4 penyebab kematian pada pasien. Nah, bagaimana kita bisa menghindari ini? Banyak caranya teman-teman ya. Kita bisa menghindari terjadinya overdosis, ya, interaksi obat, pemberian obat yang berlebihan, dan lain-lain. Nah, di sini ada upaya besar, ada kerjasama yang harus dilakukan antara farmasis atau apoteker yang bertugas dengan nurse yang ada bertugas.
Jadi kalau di rumah sakit, ya katakan itu adalah di bangsal ya, pelayanan, di mana ada nurse di sana, ada dokter, di sana juga ada apoteker, ada asistennya juga, asisten apoteker, semuanya bekerja sama. Bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal ini? Nah, kalau teman-teman di rumah sakit nanti akan melihat di sana ada yang namanya apoteker dengan tugas sebagai farmasi klinis. Jadi farmasi klinis beda dengan apoteker biasa ya teman-teman. Jadi farmasi klinis ini fokus untuk memberikan pelayanan klinis kepada pasien sehingga bisa mencegah terjadinya hal ini. Jadi melakukan peninjauan obat itu salah satu tugas dari farmasi klinis untuk mencegah yang namanya medication error. Di mana medication error ini bisa menyebabkan adverse drug reaction. Ya, begini bukan berarti kalau dokternya tidak mumpuni ya teman-teman ya, tapi semuanya saling bantu untuk mengingatkan. Karena satu pasien itu bisa mendapatkan obat dari berbagai macam dokter. Dia bisa dirawat bersama kan, lebih dari satu dokter, lebih dari satu spesialis. Jadi kadang-kadang obatnya itu ada yang saling berinteraksi, kadang-kadang obatnya ada yang sama, terjadi duplikasi. Nah inilah menjadi tugas dari apoteker atau farmasi klinisnya untuk melakukan konfirmasi kepada dokternya. Kemudian juga di sana apoteker menjamin ketersediaan obat dan menjelaskan ya bagaimana cara memberikan obatnya terhadap teman-teman nurse yang nanti bertugas di lapangan. Jadi kalau masalah tindakan tentu saja nurse lebih canggih ya dibandingkan apoteker karena apoteker tidak diajari ya bagaimana cara untuk berbagai macam tindakan kepada pasien itu kita tidak diajari. Tapi untuk masalah obat kalau di rumah sakit itu kami ya diwajibkan untuk memberikan drug information service atau memberikan pelayanan informasi obat baik untuk dokter maupun untuk nurse. Jadi ilmu tentang obat-obatan itu sifatnya berubah terus. Jadi hari ini, besok ada lagi yang baru, obat yang dulu nggak ada efek sampingnya sekarang jadi ada, ya ada interaksinya, ada macam-macam ya. Jadi farmasis atau apotekernya harus update terus ya teman-teman ya tentang hal tersebut dan kita akan selalu update ke teman-teman dokter maupun nurse mengenai informasi tersebut. Termasuk cara pemberiannya, ya bagaimana cara mencampur, ya meskipun kita tidak melakukannya kecuali untuk mencampur sediaan sitotoksik untuk cancer ya kemoterapi itu sekarang memang dipusatkan di instalasi farmasi. Jadi ada petugasnya, jadi apoteker sekarang sudah ada yang sekolah ya untuk ambil spesialis onkologi, apoteker spesialis onkologi, farmasi klinis. Itu akan bertanggung jawab untuk penyiapan sediaan sitostatika. Tetapi di luar itu, umumnya yang melakukan adalah nurse. Nah, jadi pengetahuannya tentang obatnya, sifat karakteristik obatnya ada di farmasi, ya ada di apotekernya. Tapi yang melakukan di lapangan, ya untuk mencampur sediaan injeksi, itu semuanya dilakukan oleh nurse. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara farmasis yang bertugas atau apoteker yang bertugas dengan nurse yang ada di lapangan. Nah, teman-teman, jadi semua ini bisa kita hindari. Ya, hal-hal yang tidak kita harapkan ini bisa kita hindari dengan kerjasama yang baik antara dokter, nurse, dan apoteker. Rute administrasi obat ya dibagi jadi dua secara garis besar. Ada enteral dan parenteral. Enteral ini adalah obatnya sampai ke intestin terlebih dahulu sebelum diabsorpsi di dalam darah. Di luar itu, definisi itu yang ini masuk ke parenteral. Jadi definisi enteral bukan obat yang masuk lewat mulut. Ya, sekali lagi, enteral tidak berarti obat itu harus masuk lewat mulut. Ya, karena ada obat yang masuknya di luar mulut, tapi masuk enteral, yaitu obat yang golongan suppositoria. Masuk juga ke enteral karena dia melewati intestin terlebih dahulu. Yang kedua adalah
enteral. Kalau dilihat gambar di sini ya, kalau dilihat gambar di sebelah kiri, ini menunjukkan berbagai macam jenis entry obat di dalam tubuh. Ada yang oral, ada yang gas, ada yang bentuknya plester, sediaan transdermal atau patch itu ya teman-teman ya. Ada yang intravena, ada yang bentuknya ointment atau salep, ada yang intramuskular, ada yang subkutan. Nah, ini intravena tapi bentuknya adalah infus, jadi beda-beda rutenya. Ya, ada berbagai macam rute. Kalau lewat di sini oral tentu saja harus melewati sistem pencernaan ya, kalau di gambarnya kelihatan sekali. Kalau itu adalah oral, maka harus melewati lambung, kemudian ke usus, kemudian dia akan ke liver untuk di metabolism. Bagaimana dengan parenteral? Ya, contohnya di sini parenteral diberikan injeksi. Karena dia berikan melalui injeksi langsung masuk ke pembuluh vena ya teman-teman ya. Kalau di sini kita lihat dia masuk ke pembuluh darah, masuk ke sistem sirkulasi, dia tidak akan melalui first pass metabolism. Masih ingat ya, first pass metabolism, metabolisme lintas pertama ini terjadi pada saat obat pertama kali lewat di hepar. Oke, enteral dan parenteral. Yang kedua ini adalah administrasi atau pemberian secara lokal. Ya, lokal ini diberikan dengan keuntungan. Bisa pakai dosis yang lebih kecil, bisa menghindari efek samping di organ yang lain, ya. Dapat mencapai efek sistemik. Jadi, ini bisa menjadi approach ya, atau pendekatan yang kita pakai. Misalnya pasiennya luka bakar. Jadi luka bakar itu posisinya daerah terdampaknya itu ada di permukaan ya teman-teman ya. Mau dikasih antibiotik untuk mencegah terjadi infeksi atau mengobati infeksi yang terjadi pada luka bakar katakan. Antibiotiknya per oral. Nah, kalau per oral dia harus melalui proses absorpsi terlebih dahulu. Ya, harus didistribusikan terlebih dahulu. Baru dia sampai ke jaringan yang luka atau jaringan yang ada mikrobanya. Prosesnya lebih lama. Bandingkan dengan kalau ini karena luka bakar, langsung dikasih salep di atasnya. Langsung obatnya bisa diserap ke sirkulasi. Jadi lebih cepat mana? Lebih cepat tentu saja yang lokal dibandingkan yang oral tadi. Ya teman-teman ya. Jadi ini jadi salah satu pertimbangan juga mau efeknya cepat atau tidak. Nah, dosisnya kok bisa lebih kecil? Karena kalau oral ada proses metabolisme yang harus dilewati setelah absorpsi, distribusi, metabolisme ekskresi. Ingat ya, ATME ya teman-teman ya. Kalau dia oral, setelah melewati distribusi, ya, bahkan setelah absorpsi itu langsung dia akan mulai mengalami metabolisme. Ketika di metabolisme, maka kadar obat dalam darah akan turun. Nah, kadar obat itu turun, ya, jadi untuk pemberian per oral itu butuh dosis yang lebih besar dibandingkan kalau kita berikan secara topikal, karena topikal langsung ke site atau titik yang kita tuju. Oke, contoh lokal bisa lewat kulit seperti contoh yang di sini ya, salep, ada inhalasi, ada tetes mata, salep mata ya, under the eyelid, kelopak mata, langsung ke sendi-sendi dan intravagina. Ini adalah rute-rute yang kita katakan lokal. Oke, sekarang kita masuk ke administrasi enteral terlebih dahulu, yaitu administrasi oral. Oral ini paling umum, ya, karena paling mudah diterima oleh pasien, sudah familiar untuk digunakan. Yang perlu diingat kalau oral
dia ditelan, dia melewati lambung. Jadi jangan sampai obatnya, senyawa obatnya itu rusak di lambung semua. Ya. Jadi kalau senyawa obatnya itu rusak di lambung semua, maka nanti sampai di usus tentu saja yang diabsorpsi tinggal sedikit sekali. Efeknya juga akan sangat berkurang. Nah, jadi dari bagian formulasi itu akan melakukan modifikasi bagaimana caranya supaya senyawanya tidak rusak di lambung. Absorpsi bisa terjadi di lambung, ya, tetapi sebagian besar ada di usus. Ada first pass metabolism. Ini jangan lupa ya, termasuk obat-obat yang sifatnya prodrug yang minggu lalu kita sudah jelaskan. Jangan lupa ya, kalau oral itu selalu melewati hepar. Jadi efek dari metabolisme itu bisa sangat besar. Hal-hal yang mempengaruhi sistem pencernaan, misalnya penurunan motilitas usus, itu menghambat yang namanya absorpsi. Jadi segala hal yang mempengaruhi sistem GI itu bisa mempengaruhi efek dari obat yang diberikan secara peroral. Makanya harus hati-hati. Contoh sediaan oral yang sering kita jumpa, tablet. Ya, tablet ini definisinya adalah campuran antara obat dan bahan aktif obat ya dengan bahan tambahan yang dikompres atau dikempa bahasa Indonesianya ya. Dikempa bisa ditelan ya, atau dia bisa dilarutkan terlebih dahulu. Jadi bentuknya ini bisa diminum langsung atau dia dilarutkan terlebih dahulu. Contoh sediaan tablet. Ya, banyak jenis sediaan tablet dan teman-teman sudah cari itu di rumah. Di sini contoh-contohnya aja ya, yang mungkin perlu kita highlight. Yang pertama adalah obat yang entericotic. Entericotic ini bahasa Indonesianya salut enterik ya teman-teman ya. Enterik itu menggambarkan usus atau intestine. Jadi sesuai dengan namanya, tablet ini diberikan coating atau lapisan spesial yang bisa melindungi dia untuk melewati lambung dan masuk ke usus halus. Jadi dia nanti bisa bertahan, tidak hancur pada saat di lambung. Jadi di coating spesial. Karena coatingnya ini spesial, ya, karena kemungkinan besar obat ini akan rusak, ya, dirusak oleh asam lambung, makanya dia diberi coating spesial. Oleh karenanya tidak tepat bahwasannya kalau obat ini itu dikunyah atau digerus. Ya, jangan merusak layer yang sudah dibuat dengan susah payah. Jadi obat yang enteric-coated ini biasanya lebih mahal dibandingkan obat yang biasa karena dia butuh lapisan yang spesial. Jadi itu hasil pemikiran yang lama, ya proses buatnya lama, tapi ternyata di pelayanan itu masih dijumpai tablet yang digerus, padahal tulisannya besar-besar enteric-coated. Oleh karenanya pada tugas yang kemarin ya, saya meminta teman-teman untuk mencari kepanjangan ya, apa itu MR, ya XL, itu artinya apa? Supaya nanti kalau ketemu obat dengan singkatan atau kode-kode itu teman-teman tahu tablet ini boleh digerus atau tidak boleh digerus. Ya. Loh, kan yang melakukan apotekernya. Idealnya begitu, teman-teman ya. Tapi kenyataannya di lapangan ada juga karena tenaga yang masih kurang ya, tenaga medis dan non medis masih kurang, bisa jadi nanti yang melakukan penyiapan obat itulah teman-teman nurse sendiri. Ya, jadi di daerah-daerah terpencil, pedalaman, ya bisa jadi tidak ada apotekernya. Jadi teman-teman yang bertugas sendiri untuk menyiapkan obatnya, jangan lupa ya waktu memberikan ke pasien, walaupun pasiennya bilang ini tidak bisa saya nggak bisa menelan kalau misalnya bentuknya itu tablet. Saya bisanya puyer, ya. Tolong jangan digerus kalau tulisannya enteric coated. Kalau coated yang lain bagaimana? Boleh tidak? Kalau itu tulisannya adalah film coated, ya, solid film
film coated, maka boleh digerus. Walaupun tidak dianjurkan, teman-teman ya, tidak dianjurkan, tapi kalau terpaksa silakan digerus. Nah, itu pun harus dilakukan pengayaan terlebih dahulu ya, karena selaput filmnya itu. Sugar coated atau lapis gula itu masih nggak apa-apa kalau memang mau digerus. Tapi kalau yang ini please ya, untuk yang entry coated atau modified release, MR, XL, itu tolong jangan digerus karena itu tabletnya spesial ya. Ya, ini sudah tahu ya, ada obat yang namanya entry coated dengan special formulation yang tidak boleh dilakukan penggerusan. Ada juga tablet effervescent. Effervescent ini mungkin kalian sudah sering minum ya, vitamin C itu banyak yang bentuknya effervescent. Jadi harus dicelup dulu, dilarutkan di dalam gelas yang berisi air. Nah, gelas yang berisi air masukkan tablet ya, kemudian timbul gas CO2 ya. Nah, ketika diminum maka akan menimbulkan rasa yang segar. Itulah tablet effervescent. Bentuk sediaan lain ada kapsul. Kapsul ini ada macam-macam ya. Yang kalau kita tahu yang warna-warni, kalau kita beli puyer itu adalah kapsul gelatin. Bentuk lainnya ada yang bentuk jelly ya teman-teman ya. Jelly kapsul juga ada. Jadi bentuknya ini macam-macam. Ada juga kapsul khusus yang dengan lubang khusus, di mana nanti obatnya akan dilepaskan perlahan-lahan dari kapsul tersebut. Kapsul ini boleh tidak digerus. Nah, ini mulai aneh ya. Kapsul kok digerus? Tapi kenyataannya ya teman-teman, di lapangan itu ada ya permintaan. Katakan ini sediaan yang di dalam kapsul itu kelihatan itu ada granulnya kecil-kecil. Nah, kenapa bentuknya granul? Kenapa kok tidak serbuk? Pasti itu ada alasannya ya teman-teman ya. Kenapa dia dibentuk menjadi granul? Bisa jadi dia adalah kapsul dengan pelepasan khusus. Jadi jangan sampai kalau ada seperti itu kemudian membuat puyer, itu kapsulnya dibuka, serbuknya dikeluarkan, kemudian digerus. Ya, hati-hati. Tidak semua kapsul bisa kita lakukan hal seperti itu. Hati-hati ya sebelum kita membuka sediaan dan menggerusnya. Modified release formulation, sesuai dengan namanya, ini adalah pelepasan yang dimodifikasi. Jadi bisa jadi obatnya ini dilepaskan perlahan-lahan dari cangkangnya atau tempat pembawanya. Ya, jadi pelan-pelan. Akibatnya apa? Karena dia dilepaskan perlahan-lahan, maka kadar obat di dalam darah naiknya juga perlahan-lahan, ya, dan pasiennya tidak perlu sering-sering minum obat. Nah, biasanya obat-obat yang waktu paruhnya pendek, teman-teman ya. Katakan waktu paruhnya hanya beberapa menit atau beberapa jam. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau dipaksakan pasien itu bisa minum 8 kali sehari misalnya. Tentu saja ini tidak nyaman bagi pasiennya. Oleh karenanya dari farmasisnya harus memikirkan, yang bekerja di industri, memikirkan bagaimana caranya supaya pasien tetap nyaman dalam minum obat. Maka dibuatlah obat yang extended release atau modified release ini. Jadi pasiennya tidak perlu sering-sering minum obat dalam satu hari. Bisa jadi juga ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien ya teman-teman ya. Jadi semakin sering pasien itu minum obat dalam satu hari, maka kemungkinan pasien untuk lupa minum obat itu juga semakin besar. Ya, jadi kalau bisa dibuat, jangan sering-sering pasien itu minum obat dalam satu hari. Dengan dibuatnya formulasi yang seperti ini, bisa jadi nanti kepatuhan pasien dalam minum obat itu akan meningkat, sehingga efek obat juga akan lebih bagus, pasien cepat sembuh dan cepat pulang ya. Ini keuntungannya. Sediaan berikutnya adalah bentuk powder, serbuk. Ya, ini obat sakit kepala, puyer ya, ada banyak. Kemudian ada granul. Ya, granul ini bentuknya seperti grain, biji-bijian, 1-2 mm diameternya. Ya.
biasanya dilarutkan dalam air. Misalnya sediaannya kalitik ya namanya. Kalitik itu bentuknya granul, sachet, dan harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam air. Jadi tolong kalau ada sediaan yang bentuknya kurang tahu, dibaca terlebih dahulu di kemasannya bagaimana cara penggunaannya. Ada juga yang bentuknya mixture. Mixture ini bentuknya cairan, campuran dari berbagai macam bahan yang digunakan untuk oral. Mari kita lihat pada gambar ini. Di sini menunjukkan pelepasan obat yang secara normal, yang reguler, ya, regular tablet seperti ini. Pelan-pelan ya, konsentrasi dalam plasmanya naik pelan-pelan, konsentrasi puncak, kemudian dia turun. This is the normal regular tablet. Yang di bawah ini adalah modified release. Naiknya lama teman-teman ya, karena sediaannya ini masih utuh. Ini gambarkan sediaannya ya, ini hancur, terlarut, sampai hilang ya, diekspresi hilang. Kalau yang ini sampai di sini, ya, obat yang diberikan biasa loh, dia sudah mau habis kadarnya. Di sini baru utuh, pelan-pelan diabsorpsi, pelan-pelan, jadi lebih panjang. Oleh karenanya pasien bisa minum obat intervalnya lebih panjang. Yang dulunya 3 kali bisa sekali sehari. Bahkan ada obat yang diminum 2 hari sekali. Gambarnya seperti ini teman-teman ya. Ini katakan ini tablet biasa. Entry coated itu di sini ada lapisannya. Oke. Jadi lapisannya ini loh, yang dibuat susah-susah ini bisa hancur karena digerus. Selanjutnya pemberian perektal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau perektal itu juga masuk ke enteral. Kenapa? Karena kalau perektal dia juga melalui intestine, melalui first pass metabolism. Nah, jadi itu yang mungkin dialami oleh sediaan enteral. Untuk perektal sendiri bagaimana? Kalau perektal sesuai definisinya dimasukkan ke dalam rektum atau anus atau dubur. Ya. Kalau ngomong sama pasien harus jelas ya. Ini dimasukkan lewat mana? Ada yang kalau kita bilang rektum mungkin nggak mengerti ya. Kalau kita bilang ini dimasukkan ke anus atau dubur, nah itu lebih jelas. Keuntungan obat perektal ini adalah bisa menghindari first pass metabolism, ya. Tapi tidak 100% ya, 50%. Ya, 50% ini dia bypass the liver, jadi tidak melewati hepar. Bisa kita menghindari lingkungan asam dari lambung dan juga enzim yang ada di usus halus, sehingga ini bermanfaat ya. Rute ini kalau pasiennya ini mengalami mual ya, atau pasiennya muntah-muntah. Ya, kan tidak mungkin pasiennya muntah-muntah harus dipaksakan per oral ya teman-teman ya. Kan bisa per IV. Ya, salah satu alternatifnya itu bisa ini. Kalau pasiennya takut jarum ya susah untuk dikondisikan, mungkin salah satu alternatifnya adalah per rektal. Tidak mudah memberikan obat perektal ini kepada pasien karena biasanya pasien merasakan perasaan yang unpleasant atau tidak menyenangkan. Ya. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan iritasi lokal, maka dia kurang suka. Cara memasukkannya juga menentukan efek yang akan diterima oleh pasien. Kenapa? Kalau di sini kita lihat ini, kalau ini anusnya pasien ya, kita lihat di sini ada 3 macam vena, ya. Di sini vena inferior rectal, ini vena the middle, ya. Ini adalah vena superior. Cara seberapa dalam memasukkan obat itu juga menentukan kemana obat itu akan diabsorpsi. Jadi kalau sampai di sini, ya, di inferior,
masukkannya, ya, dia akan masuk ke metabolism. Langsung ke vena cava, ya, di tengah dan di bawah ini langsung masuk ke vena cava. Sedangkan kalau ini kita lihat yang di superior, ya, ini masuknya lewat vena mesenterik. Jadi ini nanti akan masuk ke liver. Ya. Jadi ada sebagian, ya, terutama nanti ikut ke vena cava, sebagian ikut ke vena mesenterik. Jadi efeknya bisa jadi obatnya sistemik. Untuk lokal, maka dia harus, kalau efeknya lokal, ya, katakan supo ini digunakan untuk terapi hemoroid, ngasir, ya. Kalau hemoroid, maka dia harus dipertahankan, ya, selama mungkin ada di dalam anus, di tempat ini, ya, teman-teman, ya. Gimana caranya? Nanti dari segi formulasi, bahan-bahan yang digunakan itu membuat dia lebih lama terretain atau tertahan di dalam sini. Sehingga efeknya bisa memberikan efek lokal. Bentuk sediaan yang diberikan perektal ada dua. Yang umum kita ketahui ada suppositoria, ya, ada juga enema. Suppositoria ini definisinya bukan hanya obat solid yang diberikan perektal, ya teman-teman, ya. Ada juga yang per vagina dan per uretra. Per vagina dan uretra ini namanya juga suppositoria. Jadi suppo itu belum tentu diberikannya perektal. Ini mohon dibaca baik-baik terlebih dahulu untuk penggunaannya bagaimana. Untuk enema bentuknya liquid. Ini bedanya suppo sama enema itu apa? Kalau solid itu suppo, kalau liquid itu enema. Jadi mudah sekali, ya. Karena ini bentuknya solution, ya, atau larutan, maka absorpsinya bisa terjadi lebih cepat. Kalau absorpsi cepat, maka onset of action atau mula kerja obatnya juga cepat. Contohnya di sini menggunakan diazepam, enema, untuk kejang, ya, pada anak yang mengalami serangan epilepsi. Ya. Ini kita bisa memberikan diazepam enema, contohnya seperti itu. Atau untuk persiapan, ya, operasi sebelum ke OK, ya, di pagi hari misalnya, malamnya kita memberikan sediaan enema terlebih dahulu, ya, laksatif yang bentuknya enema. Ini kerjanya lebih cepat dan efeknya lebih besar, ya, dibandingkan kita memberikan laksatif, katakan yang per oral. Kita lanjutkan dengan parenteral administration atau pemberian parenteral. Pemberian parenteral ini adalah semua kecuali yang oral dan rektal tadi, ya, teman-teman, ya. Contohnya adalah injeksi dan infusi. Digunakan untuk obat-obat yang sukar diabsorpsi dari usus, yang tidak stabil di lingkungan gastrointestinal, dia bisa melewati efek first pass metabolism dari liver, dia punya rapid onset of action atau mula kerja obat yang cepat, karena tidak melalui fase absorpsi tadi, dan bisa diberikan pada pasien yang tidak bisa diberikan per oral. Sama seperti tadi yang rektal, ya, teman-teman, ya. Kalau pasien dia muntah-muntah misalnya, tidak mungkin kita memaksakan dia oral. Pasien tidak sadar, ya. Tidak sadar kok diberikan oral, tidak mungkin, ya. Perbedaannya apa? Injeksi dan infusi. Kalau cairannya atau sediaannya itu jumlahnya small volume atau volume kecil, ya, diberikannya dalam waktu detik atau menit, itu namanya injection. Infusi itu kalau diberikan dalam jumlah besar dengan waktu periode pemberian yang lebih panjang. Makanya kita lihat di segi profil kurva farmakokinetiknya juga sangat berbeda antara injeksi dengan infusi. Pemberian intravenous, ya, sesuai dengan namanya venous, maka diberikan ke vein atau vena. Kalau diberikan secara intravena, yang perlu diperhatikan atau hati-hati, ya, itu adalah konsentrasi obat di dalam darah itu akan naik
dengan cepat. Oleh karenanya, laju pemberian obat atau the rate of administration ini harus sangat hati-hati. Tiap obat itu punya sifat sendiri-sendiri, teman-teman ya, bisa mengiritasi atau menimbulkan rasa sakit pada pasien. Jadi bisa mengiritasi pembuluh darah. Nah, karenanya perlu diperhatikan untuk laju atau kecepatan pembuluh darah. Ya, mungkin karena capek, ya pasiennya banyak, ya. Kemudian obatnya satu pasien bisa bermacam-macam, injeksinya, ya, ini perlu dipertimbangkan. Selain itu, tidak semua sediaan injeksi itu bisa kompatibel atau boleh dicampurkan. Ya, kadang-kadang satu pasien sediaan injeksinya banyak, kemudian dicampurkan jadi satu spuit, kemudian diberikan kepada pasien. Nah, itu juga perlu hati-hati ya teman-teman. Tidak semua sediaan itu kompatibel atau bisa dicampur satu sama lain. Ya. Contoh sederhana seperti sediaan antibiotik ya, ceftriaxone. Itu kalau diberikan melalui infus misalnya yang mengandung kalsium, dia bisa mengalami pengendapan ya teman-teman. Bayangkan kalau itu mengalami pengendapan di pembuluh darah. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi selain laju administrasi, tentu saja kompatibilitas itu menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman nurse. Untuk cara preparasi dan cara pemberiannya, ini tolong dilihat untuk masing-masing obat itu special. Nah, jadi pasti ada tulisan yang tertulis dengan jelas di brosur atau di kemasan obatnya. Tolong diperhatikan, dan setelah pemberian tolong dilihat juga reaksi anafilaktik atau reaksi alergi yang terjadi pada pasien. Di alergi ini kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada yang namanya adverse effect, kadang-kadang alergi yang tidak kita harapkan. Contohnya dulu waktu saya masih ya kerja praktek ya di rumah sakit, itu tiba-tiba lagi banyak kasus alergi terhadap ranitidin. Nah, seumur-umur itu ya, baru kali itu mengalami ya di rumah sakit bahwa banyak pasien yang dilaporkan alergi ranitidin. Padahal pada umumnya ranitidin itu tidak menimbulkan reaksi alergi. Oleh karenanya penting kerjasama ya, karena nurse paling depan ya, paling dekat dengan pasien. Ya, apoteker mungkin visitnya tapi tidak sesering nurse ya menjumpai pasiennya. Jadi saling berkomunikasi ya, antara tadi ya 3 tenaga medis baik nurse, dokter maupun apotekernya, sehingga bisa mengetahui dan mengambil tindakan lebih lanjut apa yang akan dilakukan, penggantian obat misalnya. Intraarterial ini obatnya langsung dimasukkan ke arteri ya, diinjeksikan ke arteri, contohnya untuk pemberian kontras pada X-ray atau untuk pemberian obat-obat sitotoksik yang memang lokasinya itu ada di pembuluh arteri, misalnya pada head and neck cancer, ya, kanker pada kepala dan leher, kemudian retinoblastoma, kanker pankreas, itu pemberian kemoterapinya pada umumnya adalah intraarterial. Kemudian intramuskular, sesuai dengan namanya ya, diberikan di muscle muskular. Ya. Obat-obat yang irritate the tissue atau mengiritasi jaringan itu tidak diberikan secara intramuskular. Contohnya diazepam dan phenytoin. Kalau obat-obat yang seperti ini harus intravena. Kenapa? Kenapa harus intravena? Karena di sana pembuluh darahnya itu ukurannya lebih besar ya teman-teman ya, sehingga dia bisa dengan cepat terdilusi di dalam darah. Ini contoh ya bagaimana cara pemberian secara intramuskular. Sukutan. Nah, sukutan ini kalau kita lihat paling banyak itu digunakan untuk pemberian insulin. Tidak hanya insulin, tapi kebanyakan ini untuk pemberian insulin ya teman-teman ya, yang paling banyak kita tahu. Diberikan under the skin ya, ke arah fatty tissue atau jaringan lemak di bawahnya. Ini bedanya ya, intradermal dengan sukutan.
Intradermal yang ini suputan lebih dalam lagi. Jadi kemiringan jarum ini menentukan seberapa dalam ya, atau jaringan mana yang menjadi target. Kalau ini teman-teman pasti lebih canggih ya daripada apotekernya ya. Teknik bagaimana menyuntik ini tentu saja teman-teman yang nurse lebih canggih. Ini menunjukkan aja bedanya apa. Kalau diberikan sukutan, ini di sini jaringan lemak tentu saja blood supply itu tidak sebanyak kalau diberikan secara intramuskular. Jadi absorpsinya akan bukan absorpsi ya, distribusi obatnya ini lebih lambat dibandingkan kalau dia diberikan secara intramuskular, suputan ya. Kalau intradermal sesuai dengan namanya ya, derma yang di lapisan dermis yang dituju. Nah, lapisan dermis ini. Jadi tidak sedalam kalau suputan. Ada lagi intraspinal. Intraspinal ini di kanal spinalis yang dituju. Kemudian epidural, ini biasanya untuk anestesi ibu hamil. Ibu hamil yang mau melahirkan, lebih tepatnya ya, epidural. Kemudian intraperitoneal, misalnya pada peritoneal dialisis. Intraartikular, ya langsung ke sendi. Kemudian intrapleural, ini ada ke rongga pleura. Contohnya pada lung cancer itu ada juga sedia toksik yang harus diberikan secara intrapleural. Baik, kita lanjutkan untuk siam parenteral tadi injeksi dan infusi itu seberapa banyak. Kalau lebih dari 50 ml itu biasanya kita sebut sebagai infusi tadi ya. Bentuknya kalau infusi itu adalah fluid atau cairan. Kalau injeksi ini bisa bentuknya cairan, bisa juga dia bentuknya serbuk yang harus dilarutkan. Tentu saja dilarutkannya dengan air steril ya, atau pelarut yang sudah disediakan di botolnya. Jadi kalau satu paket terima misalnya 2 ampul, 2 vial, itu pasti ada pelarutnya ya teman-teman ya. Jadi pelarutnya sudah disediakan mungkin karena dia tidak kompatibel dengan cairan-cairan infus yang ada di pasaran. Ini adalah contoh kasus pemberian intravena bisa menyebabkan bruising, ya, lebam, infeksi, ekstravasasi, infiltrasi, ya, flebitis. Inilah contoh-contoh resiko pemberian sediaan parenteral. Dalam hal ini adalah intravena. Oleh karenanya teman-teman ya, kita mendorong ya, kalau pasien itu bisa menerima obat secara peroral, ya, farmasis atau apoteker pada dasarnya mendukung bahwasanya terapi pasien itu di-switch ke peroral. Ya, jangan lama-lama pasang akses IV-nya. Semakin lama pasien itu dipasang akses intravena, maka semakin besar resiko dia untuk mengalami hal-hal yang ada di sini. Ini yang tidak kita harapkan, termasuk infeksi ini yang kita cegah ya, supaya tidak terjadi pada pasien. Jadi prinsipnya itu ya, kita mau menghindari ya untuk rute intravena ini. Jadi tidak semua pasien itu kita berikan rute intravena. Kalau sudah bisa makan, intake-nya bagus, maka dia bisa di-change atau di-switch ke peroral. Nanti bisa diingatkan juga untuk apoteker yang bertugas ya di tempat teman-teman nanti bekerja. Mengingatkan ya supaya direkomendasikan untuk switch. Rekomendasi nanti dari apoteker akan menyampaikan ke dokter. Yang paling ditakutkan ya bisa terjadi pada pemberian sediaan sitotoksik itu adalah leaking out, yaitu ekstravasasinya dengan senyawa-senyawa yang sifatnya vesikan atau mengiritasi jaringan ya, diberikan pada saat kemoterapi. Kalau tidak pas masuk ke jaringan, maka cairan itu akan keluar jaringan dan menyebabkan hal seperti ini ya. Untuk yang very irritating, senyawa-senyawa yang sangat mengiritasi, itu pemberiannya bisa diusahakan melalui vena sentral. Vena sentral tidak semua obat, tapi untuk obat-obat tertentu yang memang harus
sediaan pekat ya, konsentrasi pekat itu harus diberikan melalui vena sentral. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak kita ingatkan itu bagaimana? Yang pertama, langkah pencegahannya adalah pada saat pemberian sediaan intravena itu sebaiknya itu dilakukan pemeriksaan secara keseluruhannya sebelum diberikan. Itu diinginkan paling tidak 2 orang. Kalau bisa ya teman-teman diusahakan supaya tidak jadi kesalahan. Nah, untuk saling mengawasi bagaimana pengambilan sediaannya, kemudian cara pemberiannya, pastikan bahwa larutan sediaan injeksi itu tidak mengalami perubahan warna atau dikontaminasi dengan bakteri-bakteri yang lain. Jadi lihat dulu warnanya. Ya, di situ ada tanggalnya. Tanggalnya apakah tidak expired. Kemudian apakah itu sediaan sudah pernah dibuka sebelumnya, apakah ada kebocoran. Itu dicek terlebih dahulu. Kalau iya, maka bisa ditukarkan di farmasi. Konsentrasi obat itu naik secara rapid dengan cepat kalau diberikan dengan sediaan secara intravena. Dan reaksi obat yang tidak dikehendaki itu juga mungkin bisa muncul jika diberikan sediaan intravena. Ya. Bisa jadi juga selama pemberian ini pasien mengalami perubahan kesadaran. Ini juga menggambarkan apakah pada pasien terjadi reaksi alergi atau tidak. Di hal-hal ini perlu diperhatikan untuk rute parenteral. Kita lanjutkan dengan rute sublingual. Sublingual di bawah lidah ya, subnya di bawah lingua ya, lingua lidah di bawah lidah. Jadi obatnya diletakkan di bawah lidah. Bisa diserap berdifusi melalui membran mukosa yang ada di dinding mulut menuju kapiler yang ada di bawahnya, kemudian masuk ke sistem sirkulasi. Dengan pemberian ini, maka obat ini bisa menghindari metabolisme lintas pertama. Obat ini Bu, ini kan masuk lewat mulut kok bukan masuk ke enteral. Ingat, definisi enteral tadi adalah kalau lewat intestin atau lewat usus. Kalau tidak lewat usus, maka bukan termasuk enteral. Oke, jadi ini diberikan di bawah lidah. Contohnya apa? Kasih contoh dulu tadi ya, yang di bawah lidah, misalnya isosorbit dinitrat untuk pasien-pasien dengan serangan angina. Nah, itu letaknya di bawah lidah, di efeknya langsung. Jadi tablet yang sublingual jangan ditelan. Sebaliknya, tablet kalau ditelan jangan ditaruh ke sublingual, itu di bawah lidah. Itu cara membuatnya sendiri-sendiri teman-teman, khusus. Jadi nggak bisa saling menggantikan. Ya, contohnya seperti isosorbit dinitrat itu ada yang persediaan biasa, tablet biasa, ada yang tablet sublingual. Kadang-kadang kalau kosong, ya sediaannya kosong atau nggak ada, ya sudah tablet yang biasa taruh sublingual. Dan tentu saja itu tidak efektif ya teman-teman ya, karena bahan pembawanya beda, cara formulasinya berbeda. Jenis yang lain, pemberian secara bukal, ya, di longga bukal, ini selain secara sublingual tadi, ada juga tablet lozenges dan chewing tablet atau tablet kunyah. Oke, jadi bukal tadi ada sublingual, kemudian ada bentuk lain misalnya lozenges dan chewing tablet. Ini contohnya ya. Chewing tablet ini sebenarnya kita sering makan ya, yaitu tablet obat mah. Ya, obat mah itu biasanya cara minumnya harus dikunyah terlebih dahulu. Tablet yang lain, tablet bukal. Kalau bukal tablet ini ditaruh di gusi bagian atas di
Berikutnya untuk inhalasi. Inhalasi ini bisa lewat mulut, bisa lewat hidung. Syaratnya harus easy to disperse atau mudah didispersi. Bisa kalau lewat mulut, obat ini akan terikat pada mukus membran mukosa yang ada di mulut dan ada di tenggorokan, kemudian akan sampai ke paru-paru. Nah, di sini enaknya adalah atau keuntungannya adalah kita bisa memberikan efek lokal. Ya, contohnya untuk pasien-pasien misalnya asma, ini kan efek yang diinginkan hanya di paru-paru, maka inhalasi jadi rute yang paling cocok. Jadi katakan pasien dengan asma attack, kemudian dikasih salbutamol tablet. Nah, kita bayangkan ya, tablet itu kan harus mengalami proses absorpsi terlebih dahulu. Ya, apakah asma attack-nya ini bisa diredakan dengan minum tablet saat ini juga? Tentu saja tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi rute yang paling cocok adalah inhalasi. Nah, kekurangannya untuk inhalasi ini need special teknik. Jadi butuh teknik khusus, nggak semua orang bisa menggunakan. Untuk memudahkan, bagi anak-anak itu sediakan alat yang namanya spacer. Yang mungkin sering lihat ya, orang asma itu pakai ya, disemprot, masukkan ke dalam mulut tabungnya ini ya, mouthpiece ini. Bagian ini masuk ke dalam mulut. Nah, ketika tombol ini di sini ditekan, inhalasi. Inhalasi ada beberapa bentuk sediaannya. Pertama dalam bentuk puder atau serbuk, ada bentuk aerosol, ada bentuk semprot hidung. Kalau yang bentuk serbuk ini kita kenal sediaannya itu digunakan dengan inhaler atau turbohaler ya teman-teman ya. Kalau yang bentuknya liquid atau cairan, ya, itu biasanya kita kenal sebagai aerosol. Nasal spray ini bentuknya juga cairan, tapi dia digunakan di nasal, yaitu dia digunakan di hidung. Efek topical. Topical ini diinginkan adalah local effect. Biasanya ada dibuat obat, kemudian ditambah dengan basis yang dibuat dari oil and water. Semakin besar proporsi oil, maka dia akan menghindari dehidrasi lebih besar. Karena dia menutup permukaan ya teman-teman ya, jadi lengket sehingga yang di bawah uap airnya tidak bisa keluar atau keringat nggak bisa keluar ya. Jadi dia melembabkan. Umumnya digunakan sebagai antiseptik atau antibiotik, antiinflamasi atau moisturizer. Di sini kita mengenal ada dua macam ya formulasi dasar untuk sediaan topical, yaitu ointment atau bahasa Indonesia salep dan krim. Ya, lebih suka pakai salep atau lebih suka pakai krim? Bedanya apa sih? Kalau salep itu emulsi ya, sama-sama emulsi dari water and oil, tetapi ini adalah suatu fase air yang didispersikan di dalam fase oil atau fase minyak. Jadi lebih banyak mana antara minyak dan air? Coba lihat gambar di sini, yang kuning ini minyak, yang biru ini adalah water atau air. Jadi lebih banyak minyaknya. Makanya disingkat WO, water in oil. Sebaliknya untuk krim, itu sama-sama emulsi water and oil, tetapi oil itu dispersikan di dalam fase air. Maka disingkat OW atau oil in water. Ya, jadi waternya yang lebih banyak. Tentu saja hal ini memberikan berbagai macam keuntungan dan kekurangan. Untuk yang ointment, karena dia lebih banyak oilnya,
maka bisa memberikan efek yang lebih melembabkan. Makanya digunakan untuk tempat-tempat yang kering pada kulit. Tidak enaknya adalah karena dia basisnya adalah lebih banyak oil, maka sifatnya adalah lengket. Karena lengket, maka dia bisa membekas ya pada baju yang dikenakan. Dia kurang menyenangkan. Makanya dia biasanya digunakan hanya di malam hari. Sebenarnya dengan lengket itu bahan aktifnya akan menempel di kulit lebih lama. Jadi tidak mudah terhapuskan dengan keringat. Ya, contohnya kalau kita pakai salep ya, salep yang basisnya oil ini, kita akan merasa dia akan lebih susah dicuci pakai air. Jadi waktu dibersihkan dengan air itu tidak mau hilang ya, harus pakai sabun baru bisa terasa bersih. Yang kedua adalah krim. Nah, krim ini lebih disukai tadi ya, lebih disukai karena tadi dia basisnya air sehingga tidak menimbulkan noda pada baju ya, tidak kelihatan pakai salep, benar-benar kelihatan mata gitu ya. Bisa digunakan untuk permukaan yang lembab ya, misalnya pada luka yang terbuka. Dan ini pada umumnya ya, yang krim ini sekarang lebih banyak disukai, lebih banyak dipakai daripada yang sifatnya ointment. Sediaan lain topikal ada liniment. Liniment ini sediaan cair, bisa untuk kulit dan untuk rambut. Contohnya di sini nih ya, ini liniment yang sering dibeli dan sering kita pakai. Kemudian ada sediaan untuk gel dan sediaan untuk suspensi. Suspensi ini beda dengan sirup ya. Sirup itu larut partikelnya. Suspensi itu partikelnya tidak larut di dalam cairannya. Jadi kalau kalian teman-teman diamkan, di bawah sini akan terlihat ada endapannya. Nah, itu adalah suspensi. Oleh karenanya, suspensi ini harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Ini tulis di dasar saya, kocok dahulu. Artinya apa? Artinya sediaannya tidak larut. Jadi obatnya harus didispersikan terlebih dahulu di dalam cairan sebelum diberikan kepada pasien. Ingat-ingat ya namanya sediaan suspensi. Di sini ada sediaan hand gel ya. Di sini ada hand moisturizer gel. Saya agak mencermati tentang hal ini teman-teman karena lagi booming hand sanitizer. Semua orang beli hand sanitizer. Ya. Apa bedanya hand sanitizer, hand moisturizer, hand gel? Itu menjadi pertanyaan menarik ya. Nah, semuanya sama ya, basisnya adalah gel. Kapan dikatakan hand gel, kapan dikatakan moisturizer gel, ya, kapan dia dikatakan sebagai hand sanitizer. Nah, di sini bisa menjadi pertanyaan untuk teman-teman ya. Nanti silahkan dicari dan bisa kita diskusikan ya mengenai hal ini. Pemberian obat secara transdermal. Sesuai dengan namanya ya, trans itu artinya melintasi, dermal itu derma adalah lapisan dermis, maka obat ini dibuat supaya melintasi lapisan dermis, kemudian dia diserap ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau namanya sediaan transdermal itu berarti dia bukan untuk lokal seperti salep tadi, tapi dia harus menembus barrier-barrier yang ada di kulit. Jadi kalau kulit itu intak ya dalam keadaan utuh, dia banyak sekali lapisannya sehingga bisa menghalangi obat itu diabsorpsi. Oleh karenanya, pada obat transdermal ini digunakan bahan-bahan pembawa lain yang bisa memfasilitasi transport tersebut. Nah, menggunakan juga suatu plester ya, bentuknya kenapa kok mesti plester? Itu untuk menutup kulit dan obat tersebut sehingga kulit sifatnya lebih lembut ya. Karena dia lembut maka fungsi bariernya akan menurun dan obatnya bisa lebih cepat masuk. Ingat kalau sediaan transdermal atau patch itu punya systemic effect ya, dan dia akan bisa menghindari first pass metabolism karena langsung dibawa ke pembuluh darah, ke jaringan yang tempat dia bekerja ya teman-teman ya. Kerugiannya dia bisa menimbulkan iritasi lokal karena bentuknya yang plester tadi. Obat-obat mata. Obat mata ada yang bentuknya eye drop, ada yang eye emulsion, ya, ada yang ointment seperti ini. Susahnya adalah
mengajari cara menggunakannya yang benar ya teman-teman ya. Jadi ini sudah dihitung untuk masing-masing tetes. Ini berapa banyak volumenya ya. Disesuaikan dengan volume yang bisa ditampung oleh mata. Volume cairannya tersebut. Nah, karena cara menggunakannya harus benar ya teman-teman ya. Ini harus tarik ke bawah kelopak matanya, kemudian baru diteteskan obat matanya atau dioleskan salepnya. Oke. Ini tidak mudah ya namanya, terutama salep mata. Ini saya sudah mencoba sendiri, gagal ya teman-teman ya, harus memakai cermin, yang susah sekali. Jadi di apply atau diberikan oleh orang lebih mudah. Untuk sediaan tetes mata saya mau mengenalkan di sini ada yang bentuknya itu multiple dose, ada yang bentuknya single dose. Teman-teman mungkin pernah pakai ya sediaan tetes mata ini. Jadi ada yang satu botol ini boleh digunakan beberapa kali karena isi cairannya cukup banyak. Yang kecil-kecil ini, yang mini dose container ini hanya boleh digunakan satu kali. Jadi sediaan matanya termasuk sediaan steril namanya. Begitu ini dibuka tutupnya, maka jaminan sterilitas obatnya akan hilang. Ya. Oleh karenanya harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Di sini kenapa konsep beyond use date atau BUD itu menjadi penting. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan sehari-hari ya. Misalnya, saya punya tetes mata, baru saya pakai sekali, setelah itu saya simpan di kulkas. Sudah 3 bulan, tapi tanggal expirednya masih akhir tahun ini. Boleh nggak saya pakai? Kan belum expired. Nah, ini berarti belum belajar konsep mengenai BUD. Ya, jadi tolong teman-teman diperhatikan betul-betul konsep BUD tersebut. BUD nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Obat-obat yang diberikan melalui rute lain, misalnya melalui vagina. Vaginal administration ini bicara masalah efek lokal juga, biasanya untuk infeksi akibat jamur ataupun bakteri. Nah, bentuknya apa saja? Bentuknya bisa seperti tablet. Yang putih ini apa? Yang putih ini ada aplikator namanya, yang digunakan untuk memasukkan tablet ke dalam vagina. Apakah harus pakai aplikator? Tidak harus. Kalau pasiennya sudah canggih, silakan dipakai sendiri ya. Langsung masukkan. Jangan sampai keluar ya. Kalau keluar lagi saja tidak ada efeknya obatnya ya. Bentuk kedua adalah supo. Supo ini juga harus dimasukkan secara perlahan-lahan ya, hati-hati. Untuk supo ini ya, kalau pasiennya disuruh menggunakan sendiri, alangkah baiknya dijelaskan sampai detail bagaimana cara penggunaannya. Ya, kalau ada apotekernya, silakan apotekernya yang bertugas untuk menjelaskan. Ya, kalau tidak ada apotekernya, terpaksa nurse-nya harus menjelaskan. Maka ini kemasannya harus dirobek terlebih dahulu, dikeluarkan baru dipakai. Kan ternyata pasien-pasien di Indonesia, terutama yang tempatnya di pedalaman, ya itu tidak familiar dengan bentuk sediaan namanya suppository. Jadi harus hati-hati sekali dan pelan-pelan sekali menjelaskannya, harus detail ya, per langkah bagaimana cara menggunakannya. Yang terakhir ini adalah bentuk dose. Dose ini adalah contohnya betadine ya. Betadine ini digunakan untuk membersihkan vagina. Bentuk aplikatornya seperti ini, cairan masuk ke sini kemudian baru digunakan. Jadi biasanya ada alat atau suitable device yang disediakan untuk mengaplikasikan sediaan ini. Shelf life atau waktu penyimpanan obat. Perlu diingat bahwa semua obat itu punya namanya expired date. Kemasan obat itu adalah yang single, ada yang multiple. Kalau yang ampul itu berarti dia tergolong single dose umumnya ya. Kalau yang begini harus langsung dibuang setelah sudah tidak digunakan. Kalau multiple dose ini harus ditulis ya kapan sediaannya baru dibuka. Kemudian harus dibaca baik-baik dia boleh digunakan selama berapa lama setelah sediaan itu dibuka. Kemudian obat-obat yang disediakan ya injeksi dalam bentuk dry substance atau bentuk serbuk, kemudian dia mau diberikan, maka serbuk ini harus dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut yang sesuai. Obat yang bentuknya dalam bentuk solution, ya misalnya tadi injeksi ini sudah di
serbuknya dilarutkan, itu bisa terkontaminasi setelah dilakukan pembukaan sediaan. Jadi harus dibaca betul-betul berapa lama obat tersebut masih boleh digunakan. Multiple dose ampul. Biasanya digunakan berkali-kali ya, dicoblos dengan jarum sehingga rubber bank itu yang karetnya itu secara tidak kasat mata itu lobang ya. Ketika dia ada lobang, maka ada kemungkinan terjadinya particulate contamination atau microbiological contamination. Jadi bakterinya bisa masuk ke dalam situ. Nah, di rumah sakit ini biasanya ditemui ya, sisa-sisa sediaan ini umumnya pada pelayanan di bangsal pediatri. Kalau di pediatri itu dosisnya kecil, sehingga banyak obat-obat yang dia harus di-discarded ya, harus dibuang kalau lebih dari jamnya. Contoh meropenem ya. Stabilitas kalau dilihat di buku ya, stabilitas meropenem misalnya tidak lebih dari 24 jam. Nah, berarti apa? Semua sisa meropenem itu yang lebih dari 24 jam itu harus dibuang. Sedangkan antibiotik meropenem harganya sangat mahal. Ya, tidak ada kemasan kecilnya. Jadi apa yang terjadi? Kalau dibuang sayang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya sisanya itu dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi filenya itu ditutup dengan plester lalu ditaruh di kulkas. Ya, kejadiannya seperti itu. Dulu ya. Sekarang hal itu sudah tidak terjadi lagi dan tidak boleh terjadi lagi. Kenapa? Karena kalau itu yang dilakukan, maka sebenarnya kita sedang memberikan antibiotik sudah tidak ada efeknya ya teman-teman ya. Tadi ingat efeknya ya 24 jam. Dan kita taruh ke dalam kulkas. Apakah kulkas bisa menghambat terjadinya degradasi senyawa yang ada di dalam file tersebut? Belum tentu ya teman-teman ya. Jadi semua itu ada hasil penelitiannya di industri sudah memastikan bahwa itu tidak boleh ber 24 jam ya sudah, dibuang. Kan sayang. Makanya di rumah sakit itu ada yang namanya layanan untuk repacking. Jadi untuk instalasi farmasi itu menyediakan layanan bagaimana untuk sediaan yang ukurannya besar dan harganya mahal, tapi harus dibuang ya, tidak stabil dalam jangka waktu panjang, itu harus dikemasi lebih kecil-kecil lagi ya, secara steril teman-teman ya. Ketika farmasi melakukan repacking seperti itu, maka expired date-nya sudah tidak berlaku sesuai dengan label dari pabrik. Nah, expired date-nya harus mengikuti beyond use date yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Jadi beyond use date ini ada gunanya juga untuk melakukan kegiatan misalnya repacking. Ada obat-obat yang harus dilindungi terhadap cahaya jika digunakan melalui infusi jangka waktu lama. Ini obat-obat kemoterapi ya. Umumnya yang harus diberikan secara perlahan tetesannya, kemudian jangka lama maka harus dibungkus ya dengan bag khusus yang anti cahaya. Jadi percuma pasiennya diberikan infus, lama diinfus tapi obatnya jadi nggak ada efeknya karena ternyata obatnya ini sensitif terhadap cahaya. Oke teman-teman, jadi banyak ya faktor-faktor yang harus diperhatikan waktu kita memberikan obat kepada pasien. Yang di sini sebagai bahan perenungan ya, silakan nanti dibahas di dalam diskusi. Kira-kira ya, apakah sediaan di sini masih efektif? Yang di sini adalah povidone iodine, betadine itu untuk antiseptik. Di sini ada sediaan infus, ya. Coba dilihat seperti ini. Ini adalah siring yang berisi obat pasien. Ya, jadi obatnya sudah dimasukkan ke dalam siring, dilabel, kemudian disimpan ke dalam kulkas. Ya, mungkin karena pasiennya pediatri ini atau mau dibuang sayang gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam kulkas. Boleh nggak ini masih digunakan lagi? Ya, contoh-contoh praktek ya yang mungkin terjadi di lapangan. Baik, teman-teman, sampai di sini kuliah mengenai konsep bentuk dan sediaan obat. Ya. Mari kita lanjutkan dengan diskusi di dalam forum. Kemudian untuk minggu depan adalah mengenai penggolongan obat. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati.